Perkenalkan, nama saya Ariel, saya berperan sebagai ayah dari David. Saya Aprilia, saya berperan sebagai ibu dari David. Saya sebagai perawat Joshua Sitorus yang memberikan edukasi kepada keluarga dari David. Baik, jadi di video ini kami akan mempraktekkan contoh dialog di mana perawat memberikan edukasi tentang perkembangan anak usia prasekolah kepada orang tua. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Saya adalah perawat Joshua Sitorus yang bertugas di rumah sakit ini dari jam 8 hingga jam 12. Kalau boleh tahu, Ibu dengan Bapak dengan nama siapa? Saya Ariel, biasa dipanggil Ar. Saya Aprilia, boleh dipanggil aku. Jadi Bapak Ariel dan juga Ibu April, saya ingin membagikan beberapa informasi mengenai tahap pertumbuhan dari adik David, di mana apakah Bapak dengan Ibu ada waktu yang bisa disempatkan? Jadi seperti yang saya ucapkan sebelumnya, ingin membagikan beberapa informasi di mana usia prasekolah ini dari 3 hingga 5 tahun, anak-anak memang mengalami banyak perkembangan seperti fisiknya, kognitifnya, dan juga emosionalnya. Apakah Ibu dan Bapak ingin mendiskusikan sesuatu mengenai tumbuh kembang anak? Baik, Bruder. Jadi kami ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana mendorong dan mendukung anak kami ini yang berusia 4 tahun dalam perkembangannya ini. Nah, kadang kami bingung bagaimana cara kami untuk mendidiknya dengan tepat. Jadi memang anak prasekolah ini berada dalam tahap yang sangat aktif dalam belajar. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah pendidikan melalui permainan. Di usia adik David juga belajar dengan baik melalui kegiatan yang menyenangkan seperti bermain. Apakah Ibu dengan Bapak sering mengajak anak David untuk bermain? Ya, kebetulan kami di rumah ini sering mengajak si David untuk bermain bola kotak dan juga menggambar bersama. Tapi dilihat si David ini cepat bosan. Jadi bagaimana tipsnya untuk buat si David ini tidak cepat bosan? Nah, itu bagus sekali Bapak dan Ibu. Bermain balok memang cara yang salah satu yang paling efektif untuk anak prasekolah. Jadi selain permainan itu, penting juga untuk mengajak anak melakukan aktivitas fisik, aktivitas yang merangsang kreativitas dan imajinasi dari adik David, seperti bercerita ataupun bermain peran. Hal ini juga bisa membantu dari adik David sendiri untuk perkembangan kognitifnya dan kemampuan berbahasa dari dia. Oke, baik. Jadi sekarang kami bisa mengajarkan dia untuk membaca atau menulis. Nah, jadi sebaiknya pada pengenalan lebih baik memperkenalkan huruf dan angka dulu, dilakukan dengan cara yang lebih menyenangkan seperti dari lagu, buku, bergambar atau permainan yang sederhana. Tekanan dari membaca atau menulis bisa tidak terlalu diperlukan di usia ini, karena fokus utamanya lebih pada pengenalan dan pengembangan minat belajar si adik David. Oke, kemudian untuk dilihat dari sosialisasi si David ini, dia terkadang malu untuk berinteraksi dengan orang yang baru. Jadi bagaimana caranya untuk kami berdua ini buat si David agar tidak malu dan bertemu dengan orang yang baru? Nah, jadi wajar kalau di usia seperti adik David ini memang awalnya mulai masih malu, tetapi dia akan mulai belajar keterampilan sosial seperti berbagi, bergiliran, dan berempati. Mengajak anak bermain dengan teman sebayanya juga bisa membantu meningkatkan kemampuan sosialnya. Jika misalnya masih tampak malu, dorong adik Davidnya secara perlahan tanpa memaksa dan beri dia waktu untuk beradaptasi. Oke, terima kasih Bruder. Jadi kami jadi lebih paham sekarang. Apakah Bruder ada tips untuk kami agar kami bisa terapkan di rumah? Nah, tips yang lain ialah
yang tidak kalah penting juga ialah konsistensi dan dalam rutinitas harian. Rutinitas harian ini membantu anak merasa lebih aman dan memahami apa yang diharapkan dari bapak dan ibu. Jadi coba nanti bapak dan ibu setelah balik dari sini membuat jadwal yang tetap seperti jadwal tidur, jadwal makan, dan juga jadwal bermain dari adik David. Dan juga jangan lupa memberikan pujian kepada si adik Davidnya agar ketika dia melakukan hal yang baik, dia itu bisa meningkatkan rasa kepercayaan dirinya. Baik Bruder, jadi kami akan mencoba untuk membuat jadwal yang teratur. Terima kasih atas sarannya Bruder. Terima kasih Bruder. Jadi nanti kalau misalnya ada info atau pertanyaan yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk hubungi kami. Terima kasih. Terima kasih. Demikian hasil video dari kami, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.